warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong penilai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Betty Fitriani. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bidang pekerjaan sosial LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kerja saya di SLB Negeri 1 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Hari ini saya akan mengajar di kelas CL11 dengan ketunaan tunagrahita, dan materi yang saya ajarkan tentang memelihara kebersihan bagi penyandang disabilitas, yaitu kebersihan telinga. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, selamat pagi ya. Semoga gimana kabarnya, sehat? Sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan Sakti pimpin doanya terlebih dahulu. Marilah kita teman-teman sebelum memasuki pelajaran segera mulai. Selesai. Nah, siapa yang nggak masuk anak-anak? Fahri nggak masuk ya? Cuman Fahri sendiri. Fahri nggak masuk karena apa alasannya? Sakit. Fahrinya sakit ya? Sudah berapa hari Fahrinya nggak masuk anak-anak? 2 hari. 5 hari. Ya. Semoga Fahri cepat sembuh ya. Kita doakan semoga Fahri cepat sembuh biar bisa mengikuti pelajaran kita pada selanjutnya ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu punya yel-yel biar kalian semangat belajarnya. Oke. Jadi ikutin Ibu dulu ya, Ibu contohin seperti dulu ya. Bagaimana yel-yelnya. Kalau Ibu Betty bilang semangat pagi, yes, seperti itu ya. Harus pakai gerakannya ya, biar semangat. Gimana biar semangat? Kita berdiri. Coba nanya berdiri dulu. Ayo berdiri. Biar semangat, ayo berdiri. Berdiri dulu ya. Berdiri, ingat yel-yelnya tadi, bisa? Kita coba sama-sama biar pembelajaran kita menjadi lebih semangat. Jadi anak-anak mengikuti pelajaran Ibu dengan semangat ya. Jadi manfaat apa? Biar materinya masuk ke dalam apa namanya itu? Dalam pembelajaran seperti ini ya anak-anak ya. Nah, juga Ibu Betty beri apa-apa ya. Kalau Ibu Betty beri apa-apa, kalian ikuti. Oke? Semangat pagi. Pagi. Yes. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu harapkan kalau kita sudah semangat di pagi hari, jadi kita semangat juga mengikuti pembelajaran Ibu Betty pada hari ini anak-anak ya. Biar nanti pembelajarannya bisa bermanfaat, kalian terapkan baik itu di sekolah, di rumah nantinya. Apa yang Ibu Betty sampaikan, apa yang materi yang Ibu Betty berikan, jadi anak-anak bisa menerapkannya di kehidupan sekolah, lingkungan sekolah atau lingkungan rumah ya, sekitar ya. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Ayo. Ada yang masih ingat? Cara merawat kulit. Ada yang lain? Ayu bisa? Cara merawat kebersihan kulit. Nah, benar. Jadi minggu kemarin itu kita belajar cara merawat kebersihan kulit. Yaitu cara pertamanya kita harus membersihkan kulit dengan mandi terlebih dahulu. Jadi mandi pakai apa Nana? Pakai sabun. Mandi pakai sabun. Mandi itu sehari berapa kali? 2 kali. Kapan saja? Pagi dan sore. Jadi cara merawat kebersihan rambut kulit itu
Jadi mandinya itu harus bersih, harus digosok, jangan dielus kulitnya, nanti kotoran atau debu-debu yang menempel di tubuh kita atau di kulit itu nggak hilang seperti itu. Jadi masih ada kumannya kalau kita tidak bersih. Menaruh sabunnya cuma dilus-lus aja, nanti kuman yang menempel di kulitnya tidak hilang sehingga menimbulkan beberapa penyakit ya. Kalau kita misalnya nggak bersih mandinya seperti itu, nggak menjaga kebersihan kulit. Yang pertama itu kita akan terkena penyakit panu kalau misalnya sudah mandi nggak melap kulitnya itu dengan bersih atau dengan kering, nanti timbul panu seperti itu ya. Atau penyakit kulit yang lainnya. Nah, Ibu Peti harapkan ya anak-anak nanti walaupun pembelajaran yang sudah lewat, cara membersihkan kulit, cara merawat kebersihan kulit, kalian tetap ingat ya anak-anak ya, biar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, di kehidupan sekitar ya anak-anak ya. Nah, Ibu Peti akan menyampaikan ya KD dan indikator pada pembelajaran kita hari ini. Di sini ada KD dan indikator. Yang pertama kompetensi dasarnya 3.14 yaitu menerapkan pemeliharaan kebersihan bagi penyandang disabilitas, dan ada indikatornya. Yang pertama menjelaskan pemeliharaan kebersihan bagi penyandang disabilitas. Yang kedua menunjukkan cara pemeliharaan kebersihan bagi penyandang disabilitas. Dan untuk yang kedua yaitu memelihara kebersihan bagi penyandang disabilitas, diharapkan indikatornya mempraktekkan yang pertama mempraktekkan cara memelihara kebersihan bagi penyandang disabilitas. Yang kedua melakukan cara memelihara kebersihan bagi penyandang disabilitas ya anak-anak. Nah, agar pembelajaran kita berjalan pasti punya tujuan pembelajaran ya anak-anak ya. Yang pertama itu diharapkan siswa mampu menjelaskan pemeliharaan kebersihan bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara pemeliharaan kebersihan bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan cara memelihara kebersihan bagi penyandang disabilitas. Dan yang keempat, siswa mampu melakukan cara memelihara kebersihan bagi penyandang disabilitas. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang cara merawat kebersihan telinga. Nah, Ibu Betty tadi di awal sebelum minggu-minggu yang kemarin sudah memberikan modul ya. Minggu ini kan belajarnya tentang cara merawat kebersihan telinga. Itu modulnya sudah ada di meja kalian masing-masing ya anak-anak. Udah dibaca kamu tadi belum? Sudah. Nah, belajar berarti ya. Nah, cara merawat kebersihan telinga. Ini ada cara merawat kebersihan telinga ya anak. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk merawat kebersihan telinga. Yang pertama yaitu berhenti kebiasaan mengorek telinga. Sering kan kalau misalnya kita itu telinga gatal dikit-dikit digoreng telinganya seperti itu kan. Terus berasa ada yang aneh di dalam digoreng telinganya. Nah, jangan ya anak-anak usahakan mengorek telinga itu atau membersihkan telinga itu seminggu sekali saja. Jangan setiap hari seperti itu karena dapat membuat kotoran yang di dalam telinga itu masuk ke dalam sehingga telinganya jadi nggak bersih. Nah, jadi kotorannya masuk lagi ke dalam telinga, nggak jadi keluar kalau kita sering membersihkannya menggunakan cotton bud seperti itu ya. Nah, yang kedua menjauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Nah, apabila sering mendengarkan musik dengan headset atau earphone, itu kan suaranya langsung ke telinga ya kalau kita pakai headset ya. Langsung masuk ke telinga, apalagi kalau misalnya volume suaranya atau handphone atau musiknya itu terlalu difulkan, dinaikkan, dimaksimalkan, pasti suara musiknya langsung masuk ke telinga. Masuk ke telinga dan sehingga kalau misalnya kita sering mendengar suara-suara yang keras seperti itu kan, jadi telinga kita itu akan mengalami gangguan pendengaran ya. Nanti nggak dengar disapa temannya karena suara headsetnya terlalu besar ya, mana ya. Nah, yang ketiga hindari penggunaan earphone
jadi kalau misalnya sudah mandi atau melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air seperti itu ya, telinganya itu harus dibersihkan atau harus dikeringkan seperti itu ya anak-anak ya, biar telinganya enggak masuk air atau lembab seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Jadi walaupun misalnya kita menganggap telinga kita udah bersih karena dibersihkan seminggu sekali seperti itu kan, sudah dikeringkan nggak basah seperti itu, terus nggak sering memakai headset seperti itu ya anak-anak ya, merasa telinganya itu nggak ada gangguan, tapi harus melakukan pemeriksaan telinga secara rutin, minimal sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, agar tahu ya keadaan telinga kita, apa kotoran yang ada di telinga itu masih banyak atau enggak seperti itu, biar ditangani oleh dokter yang khusus PHT ya, kalau dokter untuk kesehatan telinga seperti itu anak-anak. Di sini ada gejala gangguan pendengaran. Di sini ada suara terdengar pelan. Jadi kalau misalnya telinga kita tadi sering didengarkan dengan suara yang keras, makanya suara yang terdengar orang yang memanggil kita atau suara lain itu akan terdengar pelan seperti itu. Itu merupakan salah satu gejala gangguan pendengaran. Yang kedua, menyetel suara TV dan musik dengan volume keras. Yang ketiga, telinga berdenging. Yang keempat, kesulitan mendengar perkataan orang lain seperti itu ya. Yang kelima, kesulitan mendengar suara konsonan dan suara bernada tinggi. Nah, dan perlu konsentrasi keras untuk mendengar hal yang dikatakan orang seperti itu. Terkadang meminta orang lain untuk mengulang pembicaraan. Nah, itu merupakan gejala gangguan pendengaran. Kalau misalnya telinga kita mendengar temannya memanggil seperti itu kan, kita mendengarnya suaranya pelan, padahal temannya sudah teriak-teriak seperti itu ya. Itu merupakan salah satu gejala gangguan pendengaran seperti itu, karena kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan telinga seperti itu. Nah, sebelum ibu lanjut, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Lanjut, kita lanjut ya. Ya, masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita tepuk semangat lagi biar lebih semangat ya anak-anak ya. Ayo berdiri lagi biar lebih semangat. Ayo anak-anak, biar semangat belajarnya. Jadi kita harus tepuk semangat, oke? Ibu Betty contohkan terlebih dahulu atau sudah tahu tepuk semangat? Sudah tahu. Nah, kita coba sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat anak-anak? Sudah. Ya, silakan duduk kembali ya anak-anak ya. Nah, Ibu Betty harapkan masih tetap semangat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ya anak-anak ya. Nah, di sini materi selanjutnya tentang macam-macam gangguan pada telinga. Jadi kalau misalnya kita nggak menjaga kebersihan telinga kita, kesehatan telinga kita, jadi ada beberapa gangguan pada telinga yang kita alami anak-anak ya. Nah, yang pertama itu ada otitis eksterna. Nah, di sini ada gambarnya. Itu adalah gangguan telinga yang apa namanya tuh? Yang berada di daun telinga. Misalnya penyakit yang terjadi yang dialami oleh daun telinga. Eksterna itu berarti di luar ya, di luar daerah telinga, berarti di daun telinga. Itu ada gambarnya ya anak-anak ya. Ada gambarnya ini. Nah, ini karena telinga kita sering memasukkan air seperti itu. Udah masuk air telinganya, kalian nggak membersihkannya atau nggak mengeringkannya sehingga telinganya basah dan terjadi gangguan pada telinga, yaitu yang disebut otitis eksterna. Ingat-ingat, kalau eksterna itu di luar, berarti di daun telinga. Ya. Nah, dan ini ada otitis media. Nah, otitis media itu gangguan telinga atau gangguan penyakit telinga itu yang berada di bagian tengah telinga ya anak-anak ya. Nah, di sini kan ada contohnya. Kalau di bagian tengah telinga kan otomatis di dalam ya, kita nggak bisa melihat, tapi kita
kalau misalnya telinga kita sakit seperti itu ya. Nah, ini gejala yang ditimbulkan oleh otitis media itu antara lain sakit telinga seperti itu, gangguan pendengaran, kita demam seperti itu kan. Apabila telinga kita sakit, kita sudah demam seperti itu kan, berarti harus segera cek ke dokter. Mungkin ada apa namanya itu? Ada masalah di dalam telinga kita. Mungkin bisa jadi ada gangguan otitis media yang ada di tengah ya. Otitis media itu di tengah, di bagian telinga yang di tengah. Ya. Yang ketiga yaitu otitis interna. Kalau interna itu di bagian dalam. Tadi kan kalau eksternal luar, kalau media tengah. Kalau interna baru dalam. Ya. Nah, di dalam apa namanya itu di dalam telinga itu ya, meliputi itu gejala infeksi telinga. Bisa kalian baca ya anak-anak ya. Itu meliputi vertigo, pusing, sulit berdiri. Nah, kalau di bagian dalam itu sudah sangat parah seperti itu ya anak-anak ya. Nah, yang keempat itu gendang telinga pecah. Ini gendang telinga pecah itu diakibatkan kalau misalnya kita itu sering membersihkan telinga terlalu dalam, seperti bersih gendang mengenai gendang telinga. Nah, jadi di rumah nanti apa namanya tuh anak-anak tuh jangan suka membersihkan telinga itu secara sering ya anak ya. Nggak boleh sering, nanti kalau sering dan terlalu dalam mengenai gendang telinga sehingga gendang telinganya itu pecah. Jadi mengakibatkan penyakit yang terjadi di dalam telinganya. Nah, yang kelima yaitu telinga berdening. Siapa di sini telinganya sering berdening? Siapa di sini? Ada yang sering berdening nggak telinganya? Nggak ada. Nggak ada, berarti bagus ya. Nah, telinga berdening itu bisa dirasakan secara singkat atau lama ya anak. Itu disebabkan oleh gangguan pada saraf di dalam telinga, adanya penuaan, kebiasaan mendengar suara yang kencang. Tadi kalau misalnya sering menggunakan headset, earphone, itu musiknya terlalu keras, pasti telinganya sering berdenging ya. Oke. Selanjutnya ada kolesteatoma, yaitu gangguan telinga yang disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga, berarti di bagian paling dalam seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau ada penyakit kolesteatoma ini mengganggu fungsi telinga, mengganggu fungsi pendengaran kita. Nah, yang ketujuh yaitu otosklerosis, yaitu apa namanya tuh gendang telinga dan tulang pendengaran di dalam telinga yang bagian tengah itu akan bergetar untuk mengirim rangsangan pendengaran ya. Jadi apa namanya tuh karena otosklerosis itu bagian gendang telinga kita tuh nggak berfungsi lagi seperti itu. Bagian dalam, bagian yang ada di dalam telinga itu nggak berfungsi lagi ya, karena kita itu tidak menjaga kebersihan dan kesehatan telinga. Nah, dan yang terakhir itu ada penanganan gangguan pada telinga. Nah, jika kita mengalami gangguan apa namanya itu gejala gangguan telinga, sebaiknya kita itu harus periksa ke dokter. Kalau misalnya kita merasakan telinga kita udah sakit atau ada yang aneh atau berdarah atau apa seperti itu ya. Jadi kita harus segera ke dokter ya anak-anak ya. Harus segera ke dokter untuk memeriksakan kondisi telinga kita. Baik. Nah, mungkin itu apa namanya itu materi yang bisa Ibu disampaikan ya anak-anak ya. Materi tentang cara merawat kebersihan apa tadi? Telinga. Nah, sekarang Ibu Betty akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya anak-anak ya. Dua kelompok 1 dan kelompok 2. Karena kalian di sini berenam, berarti satu kelompok terdiri dari 3 orang ya anak-anak ya. Ibu Betty bagikan langsung ya kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Ayu, Dani, dan Zaki. Kelompok 2 ada Iqbal, India, dan Reva. Nah, silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu bagikan tugas LKPD-nya. Ayo, cepat. Ayo. Silakan. Digabung medianya ya.
kedua. Ini dikerjakan ya anak-anak ya. Dibaca soalnya. Dan ini LKPD kelompok 1 dikerjakan soalnya. Nah, sebelum itu setiap kelompok itu membuat gambar U terputus. Seperti itu, garis U terputus. Garis U terputus. Sudah tahu? Tahu. Sudah tahu ya? Nah, tulis dulu di kertas gambar huruf U terputus seperti ini. Ayo. Nanti udah dijelaskan. Silakan. Gambar dulu U terputus. Dan putus. Habis apa? Ya. Sudah kelompok 1 sudah gambar U terputus. Di sini kalian mendapatkan gambar apa? Gambar apa ini? Telinga. Telinga. Nah, jadi di sini ada soal ya, Nana ya. Sebutkan tips menjaga kebersihan telinga. Jadi nanti kalian tuliskan bagaimana cara merawat kebersihan telinga itu apa aja, seperti itu ya. Nanti dituliskan di dalam kertas. Nah, tadi kan sudah Ibu Betty beritahu ya, jelaskan ini soalnya tentang sebutkan penyakit apa saja yang timbul pada telinga jika kita tidak merawat kebersihan telinga. Nah, kalau misalnya kita nggak merawat atau kita abai, nah penyakit apa saja yang terjadi di telinga. Nanti kalian tuliskan. Ini ada 7 ya kolomnya. Nanti kalian tuliskan, kalian jelaskan di depan. Nah, silahkan ditulis isinya, Eva. Diskusinya sudah siap jawabannya? Sudah kelompok 1 sudah siap? Sudah kelompok 2 juga sudah siap jawabannya? Kelompok siapa yang duluan mau maju? Ayo kelompok 1 siapa? Kelompok 1 kita urut aja ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Silakan semua kelompok 1 maju. Ayo kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 2 menyimak jawaban dari kelompok 1. Silakan. Nah, silakan diperhatikan ya kelompok yang lain. Sini dikit. Disimak bagus-bagus. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan sebut tipis menjaga kebersihan telinga. Berhenti kebiasaan menggorek telinga. 2. Menjauh telinga dari suara yang terlalu keras. 3. Hindari penggunaan earphone. 4. Melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. 5. Menjaga telinga agar tetap kering. Itulah jawabannya yang dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu ya jawaban dari kelompok 1. Tadi soalnya tentang tips cara merawat kebersihan telinga. Yang pertama tadi ada apa tadi? Berhenti kebiasaan mengorek telinga. Nah, jangan sering mengorek telinga ya, membersihkan telinga. Tadi ada banyak jawabannya. Nah, untuk
kelompok 2. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Sudah cukup? Sudah mengerti dengan penjelasan dari kelompok 1? Sudah cukup, iya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Nah, selanjutnya itu kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan atau menyampaikan jawaban hasil diskusinya tadi ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, nama saya Nidia. Dan saya menyampaikan diskusi kami. 1. Sebutlah penyakit apa saja yang timbul pada telinga jika kita tidak menjaga kebersihannya. 1. Otitis eksterna. 2. Otitis media. 3. Otitis interna. Gendang telinga pecah. 6. Telinga bendengis. 7. Otosklerosis. Ya, saya juga menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Itu gangguan apa saja yang terjadi apabila kita tidak merawat kebersihan telinga, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk kelompok 1 apakah ada pertanyaan atau sanggahan atau saran untuk kelompok 2? Silakan. Ada kelompok 1? Tidak. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Nah, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Nah, tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya tadi ya, sudah mengerjakan tugas LKPD yang Ibu Betty berikan seperti itu. Jawaban kalian sudah sangat bagus, sudah benar semua, itu sudah baik. Jadi Ibu apresiasi sekali ya, kalian itu jawabannya sudah benar seperti itu ya. Kerja kelompoknya juga sudah bagus, gitu kan, menyampaikan, sudah mau menyampaikan dan berani tampil ke depan itu sudah nilai yang bagus bagi Bu Betty ya, untuk kalian semua. Dan jadi anak-anak, apa namanya tuh, dari pembelajaran kita tadi ada cara merawat kebersihan telinga dan gangguan-gangguan apa saja yang terjadi apabila kita tidak merawat kebersihan telinga ya anak-anak ya. Jawaban itu di jawaban kalian itu sudah mencakup semuanya ya anak-anak ya. Jawaban kalian sudah bagus, sudah apa namanya tuh, sudah baik semua ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu Betty tutup, Ibu Betty akan memberikan tugas individu kepada anak-anak. Nanti dikumpulkan minggu depan, Ibu Betty berikan sekarang, itu dikerjakan sendiri-sendiri ya anak-anak ya, jangan mengontek dengan teman yang lainnya. Ibu Betty bagikan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ini tugas individu ya. Nah, tugas individunya itu dikerjakan dikerjakan di rumah ya anak-anak ya. Tidak boleh menyontek satu sama lainnya. Nanti minggu depan Ibu Betty tagih itu tugas individunya ya. Oke? Nah, jadi apa namanya tuh? Mungkin dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, apa namanya tuh, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu Betty tutup, ada yang bisa mengumpulkan nggak pelajaran kita hari ini? Apa saja materi yang apa namanya itu yang Ibu Betty sampaikan tadi, kesimpulannya dari kita berdiskusi, Ibu Betty menyampaikan materi. Nah, itu kan ada kesimpulannya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari yang Ibu Betty sampaikan, materi yang Ibu Betty sampaikan tadi? Ada yang bisa? Silakan Ayu. Menjauhkan telinga dari suara yang keras tidak lewat, membersihkan telinga terlalu sering, cukup 1 minggu sekali saja. Jika kita tidak menjaga kebersihan telinga, kita akan mengalami gangguan
kebenaran. Nah iya, bagus ya Ayu. Ada yang bisa lagi menyimpulkan kesimpulan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Silakan dia memberikan pendapatnya tentang kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Cara kesimpulan, cara merawat kesehatan telinga tidak boleh membersihkan telinga terlalu sering, tidak boleh sering menggunakan headset, rajin memeriksa kebersihan telinga. Apabila kita tidak menjaga kebersihan telinga, tidak akan terkena penyakit telinga kami. Nah, jawaban dari kalian itu bagus semua, sudah benar semua ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini tentang cara merawat kebersihan telinga itu yang pertama ya, yang sering terjadi kita tidak boleh sering membersihkan telinga menggunakan cotton bud yang menyebabkan kotoran yang ada di telinga kita itu masuk ke dalam lagi anak-anak ya, tidak boleh. Nah, kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan kesehatan telinga kita, maka telinga kita akan mengalami gangguan dan beberapa penyakit. Salah satunya tadi ada gangguan telinga berdenging ya, terus gendang telinga pecah. Itu merupakan salah satu gangguan yang ada di telinga apabila kita tidak merawat kebersihan telinga. Nah, masih semangat anak-anak? Masih. Kita tunggu semangat lagi sebelum ditutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan berdiri. Ayo berdiri. Silakan berdiri. Kita tunggu semangat lagi ya sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Boleh? Boleh. Tepuk semangat. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu harapkan minggu-minggu yang akan datang tetap semangat, dan termotivasi untuk belajar ya. Tidak hanya belajar dengan Ibu Betty, tetapi dengan guru yang lain juga harus semangat ya anak-anak ya, belajarnya ya. Di rumah juga harus tetap belajar. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Marilah kita teman-teman akhiri menutup acara ini doa ya. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak buat hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyaksikan video praktik uji kinerja saya. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan yang sudah memberikan beasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, guru pamong, teman-teman kelas 2B pekerjaan sosial, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jember, keluarga besar SLB Negeri 1 Kota Bengkulu, serta keluarga saya yang senantiasa memberikan support kepada saya dalam proses PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002 bidang pekerjaan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.